Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syeki Mudawali Al-Khalidi dengan NPM 20111030301075. Di sini saya akan menjawab soal ujian. Yang pertama, apa kekurangan dan kelebihan menggunakan ekosonde sebagai alat observasi bawah air di bidang scuba? Ekosonde dan pembangkit gema dapat digunakan untuk menemukan objek seperti gelombang ikan, kolom gelembung yang muncul dari dasar laut, ataupun mengetahui bentuk dasar laut. Mengetahui suasana kedalaman air adalah hal yang penting dalam navigasi kapal laut dan kegiatan penangkapan ikan. Ekosonder memiliki kelemahan, yaitu jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan parameter dasar laut. Yang kedua, bagaimana sistem kerja dari ekosonder? Kegunaan dasar dari ekosonder yaitu menentukan kedalaman suatu perairan dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai eko kembali dari dasar air. Data tampilan juga dapat dikombinasikan dengan koordinat global berdasarkan sinyal dari satelit GPS yang ada dengan memasang antena GPS jika fitur GPS pada ekosonder ada. Prinsip kerjanya yaitu pada transmitter terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Kemudian suara yang dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Suara ini dipancarkan melalui medium air yang mempunyai kecepatan lambat sebesar 1500 meter per second. Ketika suara ini mengenai objek, misalnya ikan, maka suara ini akan dipantulkan sesuai dengan sifat gelombang, yaitu gelombang ketika mengenai suatu penghalang dapat dipantulkan, diserap dan dibiaskan, maka hal yang sama pun terjadi pada gelombang ini. Yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar dan video di bawah air? Yang perlu diperhatikan adalah tebing, cuaca, pasang laut, pasir, komposisi dan depth on field, shutter speed dan waktu pemotretan. Yang keempat, sebutkan bagian-bagian dari scuba dan fungsinya. Yang pertama ada masker dan snorkel. Masker berfungsi sebagai pelindung mata agar dapat melihat dengan jelas di bawah air, dan juga sebagai pelindung hidung agar tidak kemasukan air. Yang kedua ada wetsuit. Wetsuit ditunjukkan untuk menjaga tubuh agar lebih hangat dibanding lingkungan sekitar. Ketebalan wetsuit bermacam-macam, mulai dari 3 mm sampai 5 mm hingga 7 mm. Lalu ada BCD, alat yang mirip seperti rompi. Ini membantu buoyancy atau keseimbangan badan pada saat menyelam. Lalu ada regulator selam, alat yang berfungsi sebagai penyalur udara dari tabung menuju berbagai komponen. Weight dan belt, pemberat, digunakan untuk menambah berat diver agar lebih mudah masuk ke dalam air, karena jika sudah menggunakan scuba, set lengkap akan cenderung mengapung akibat udara dalam tabung. Lalu ada fin dan boties. Fin atau ada yang menyebutnya dengan kaki katak berfungsi sebagai alat bantu pergerakan saat penyelaman. Lalu ada kamera waterproof yang dapat digunakan untuk mengambil foto atau video saat menyelam, dan perlu diingat tiap kamera memiliki casing yang berbeda untuk menahan tekanan kedalaman perairan. Lalu ada tabung. Sumber udara pada saat menyelam berasal dari tabung yang dimanfaatkan. Lalu ada depth gloves berbentuk seperti sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari lingkungan sekitar seperti terkena karang api. Yang kelima ada MOBA. Dalam perikanan tangkap dapat digunakan untuk menganalisis apa saja, yaitu ada terumbu karang, habitat biota laut, ekosistem laut, dan kadar ganggang dari suatu perairan. Sekian dan terima kasih.